Shalom Elohim, saudara-saudaraku yang terkasih, yang sangat dikasihi oleh Bapa, Pangeran Ilahi, Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa. Shalom Elohim, mempelai ilahi, Ibunda P. Hamdani yang elok hatinya, yang menawan hati Bapa. Shalom Elohim, saksi-saksi sorgawi yang telah ada di muka bumi ini. Shalom Elohim, malaikat-malaikat Tuhan yang telah ada di muka bumi ini. Shalom Elohim, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Di sini saya mau bersaksi apa yang saya lihat di dalam mimpi saya pada tanggal 28 November tahun 2023, yaitu di malam hari, yang mana di dalam mimpi itu saya melihat angka muncul di dalam mimpi saya. Angka itu adalah seperti ini. Dari sini pertama muncul ini, lalu ini, lalu ini. Dan saya mencoba bertanya kepada hamba ilahi, hamba yang diurapi, yang mana di dalam pribadi ini roh Bapa yang Maha Kudus, yaitu roh Bapa Yahweh, ada di dalam pribadi hambanya yang sangat rendah hati. Pengertian itu adalah ada tertulis di Wahyu 12 ayat 1 sampai 12, yang mana firman itu berkata seperti ini. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang sangat dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Haleluya, amin. Yang mana tidak lama lagi kita menantikan kelahiran baby Immanuel dan baby Mary. Jadi berdoa dan berjaga-jagalah saudaraku di waktu yang sangat singkat ini. Selalu berharapan penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudaraku dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, amin.